Jepang selalu identik dengan teknologi super canggih, anime yang mendunia, kereta super cepat, budaya kerja disiplin, dan salah satu ekonomi terbesar di dunia. Tapi ada fakta pahit yang jarang dibicarakan. Jepang sedang menghadapi krisis besar. Krisis yang bisa jadi pelajaran penting buat kita semua. Saat ini tingkat kelahiran Jepang hanya sekitar 1,2 anak per wanita. Jauh di bawah angka ideal 2,1 untuk menjaga populasi tetap stabil. Setiap tahun, jumlah kematian jauh lebih tinggi dibandingkan kelahiran. Fakta mengejutkannya, penjualan popok lansia sekarang lebih tinggi daripada popok bayi. Ribuan sekolah ditutup karena murid makin sedikit, dan ada lebih dari 8 juta rumah kosong, dikenal dengan istilah Akiya. Kenapa bisa separah ini? Pertama, budaya kerja ekstrem. Banyak orang Jepang menunda menikah dan punya anak karena hidup mereka habis di kantor. Kedua, ekonomi stagnan sejak gelembung pecah di tahun 90-an, ditambah deflasi kronis yang bikin optimisme masyarakat hilang. Ketiga, utang publik Jepang adalah yang terbesar di dunia, lebih dari 250% GDP. Dan meskipun Jepang mulai membuka pintu bagi pekerja asing, status imigran permanen tetap sangat sulit didapatkan. Artinya, suplai tenaga kerja baru tetap terbatas. Dampaknya terasa jelas di generasi mudanya. Ada tren menikah dengan AI atau bahkan boneka, tanda masyarakat makin kesepian. Generasi muda Jepang hidup di negara super maju, tapi merasa masa depan mereka kabur. Akibatnya, daya saing Jepang terus menurun. Dulu mereka ekonomi nomor 2 dunia, sekarang sudah disalip Tiongkok. Inovasi melambat, sementara usia rata-rata penduduk Jepang terus menua. Tahun 2050 diprediksi 1 dari 3 orang Jepang akan berusia di atas 65 tahun. Inilah kenyataannya. Ekonomi kuat bukan hanya soal uang, teknologi, atau infrastruktur, tapi juga soal harapan generasi penerus. Jepang terlihat kaya, tapi sebenarnya sedang menua sebelum akhirnya bangkrut. Dan disinilah kita harus belajar. Indonesia masih punya bonus demografi, generasi muda yang jumlahnya besar. Kalau kita bisa membangun budaya kerja yang sehat, mendorong inovasi, dan membuat anak muda mau berinvestasi pada masa depan, kita bisa menghindari krisis yang sekarang menghantam Jepang. Karena jelas ekonomi kuat bukan cuma soal uang, tapi juga kualitas hidup dan keseimbangan. Dan kalau kamu sudah nonton sampai sini, berarti kamu salah satu dari sedikit orang yang paham big picture-nya. Sekarang pertanyaannya, menurut kamu Indonesia bisa benar-benar belajar dari Jepang, atau kita justru bakal mengulang kesalahan yang sama? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi kita di sini bisa jadi bekal berharga buat masa depan. Dan jangan lupa, klik subscribe dan nyalain notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan insight eksklusif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.